Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abla. Rawahu Tirmidzi. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah dan yang telah menciptakan kita semuanya. Segala puji hanya milik Allah dan yang menjadikan kita sebagai hamba-hambanya. Segala puji hanya milik Allah dan yang kita akan kembali kepadanya. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besarnya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Di samping itu pula marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kita berupaya sekuat tenaga mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita hidup di dunia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dunia itu seperti halnya adalah tempat singgah kita. Kita sudah menapaki beberapa kehidupan, mulai dari alam arwah, yang di dalam alam arwah pun kita semuanya mengatakan alastu bi rabbikum. Ketika Allah bertanya, apakah kalian semua mengakui bahwasanya aku adalah sebagai Tuhan kalian? Maka semuanya mengatakan, wa qalu bala syahidna, kami bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Masuk pada fase yang kedua yang dikatakan dengan fase alam kandungan. Selama 9 bulan 10 hari kita sudah berada di dalamnya. Sekarang kita akan masuk, dikatakan fase adalah kehidupan dunia. Fase kehidupan dunia berapa lama kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita melihat dari hadits baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan a'mal ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai dengan 70 tahun. Artinya kalau dirata-ratakan kehidupan kita di dunia ini sekitar 60-70 tahun. Ada orang yang lebih daripada itu, tapi tidak sebanyak orang yang kembali kepada Allah dengan umur antara 60 sampai dengan 70 tahun. Artinya kehidupan dunia juga sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Satu hari di akhirat ka'alfi sanah. Satu hari di akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia sama satu harinya sama dengan 1000 tahun. Berarti kehidupan akhirat adalah kehidupan akhir dari kehidupan kita. Maka kehidupan akhirat itu dimulai dari adanya kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, itulah awal dia menapaki kehidupan akhirat dia. Maka dikatakan meninggal dunia. Dia akan meninggalkan kehidupan duniawi
Yang kehidupan duniawi ini, ketika kita berada di dalamnya, maka itu semuanya akan kita tinggalkan. Kita masuk pada kehidupan akhirat kita. Kehidupan akhirat diawali dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah tergantung daripada amal ibadah yang kita lakukan. Banyak orang di dalam hidupnya, dia selalu menginginkan kehidupan yang baik. Rumah yang mewah, kendaraan yang bergengsi, pakaian yang bagus. Tapi banyak di antara kita semuanya melupakan kehidupan akhirat yang baik. Banyak di antara kita semuanya melupakan meninggal dalam keadaan baik-baik. Padahal ini adalah gerbang kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kematian tersebut. Oleh sebab itu kehidupan yang dunia ini yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia adalah kehidupan untuk bercocok tanam. Orang bercocok tanam mesti capek. Orang bercocok tanam mesti susah. Orang bercocok tanam mesti lelah. Sama dengan kehidupan kita sekarang. Maka kalau kita runtut kembali dalam kehidupan manusia, apa tujuan Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, semata-mata mereka untuk beribadah. Maka ibadah dalam artian luas. Ibadah bisa berarti ibadah mahdhah, ibadah yang ditentukan, yaitu syarat dan rukunnya, seperti halnya salat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah yang ghair mahdhah, ibadah apapun yang dia lakukan semata-mata mencari ridha dari Allah, maka itu pun termasuk bernilai ibadah. Maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita bercocok tanam dalam kebaikan kita. Kenapa waktu yang sangat singkat ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai Allah berjanji, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Banyak di antara kita semuanya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman dia tidak rugi dalam hidupnya? Karena orientasi orang yang beriman adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita sholat, kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi hidupnya Allah. Maka apa yang kita lakukan pun di dalam kehidupan kita, ketika orientasi kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan bernilai ibadah di dalam kehidupan kita. Kemudian wa'adil salihat, produktivitas dalam hidup. Kenapa? Karena hidup itu untuk beramal soleh. Amal soleh untuk bekal kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Kenapa? Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu berbeda. Kehidupan dunia diukur dengan kehidupan materi. Itu kehidupan dunia. Rumah besar atau kecilnya, bagus atau tidaknya, pakaian bagus atau tidaknya, branded atau tidaknya, kendaraan sama. Ukurannya apa? Ukurannya adalah materi. Itulah ukuran kehidupan duniawi. Tapi ketika kita masuk pada kehidupan ukhrawi kita, kehidupan akhirat kita, yang jadi ukuran kita adalah amal soleh kita. Maka amal soleh itulah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sakaratul maut kita dalam keadaan tersenyum atau tidak, tergantung daripada amal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta kepada kita semuanya. Apa yang Allah minta di dalam kehidupan kita, karena hakikat kehidupan dunia ini adalah bukan milik kita. Maka Allah akan meminta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, la yazal qadama 'abdin, tidaklah seseorang itu dia meninggal dunia yang pertama hatta yus'ala 'an umrihi fima afdah. Umur kita habiskan untuk apa? Itu kan ditanya oleh Allah.
Kenapa? Karena hakikat waktu bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka khutbah ini mengatakan bercerminlah agar hidupmu lebih baik. Artinya apa? Bercermin, kita punya cermin. Cermin itu adalah untuk memperbaiki. Apa yang kita perbaiki? Kualitas diri kita, kualitas ibadah kita. Kita perbaiki. Kenapa? Karena ini yang akan kita bawa menuju kepada Allah. Waktu yang sangat singkat yang kita hidup di dunia ini, yang hanya 60-70 tahun lamanya, ini akan ditanya oleh Allah. Hidupmu kau habiskan untuk apa? Selama sekian tahun aku berikan kesempatan hidup. Apakah banyak maksiatnya yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Atau justru banyak amal kebaikannya? Apakah amilus solihatnya, amal-amal solehnya yang kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah? Atau amal sayyi'at, amal-amal yang jelek yang lebih banyak dalam kehidupan kita? Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya, mari segera kita kembali kepada Allah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Seberapapun besarnya dosa kita kepada Allah, kemudian kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kapan lagi kita meminta kepada Allah ampunannya kalau bukan dari sekarang? Kenapa? Karena kematian tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal batas umur, dan tidak pernah mengenal apakah dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu melakukan kebajikan-kebajikan, lakukan kebajikan-kebajikan itu. Kenapa? Kebajikan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Seandainya kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali untuk diri kalian. Kebaikan yang kita lakukan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah akibat kita sering memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Kemudahan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, itu adalah karena akibat kita sering memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan. Begitu sebaliknya, ketika kita sering menyusahkan orang lain, sering menyakiti hati orang lain, maka kita pun akan tersakiti karena ulah diri kita sendiri. Jadi kembali, Allah akan tanya kepada diri kita, umur kita habiskan untuk apa? Karena kaitan umur itu sama dengan produktivitas kita. Seberapa banyak produktivitas kita, seberapa besar produktivitas kita ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya. Yang kedua, wa'an ilmihi fi ma fa'al. Dengan ilmu pengetahuan yang Allah akan tanya juga. Ilmu pengetahuan yang sementara ini Allah berikan kepada kita sebagai anugerahnya, seberapa manfaat kita untuk orang lain. Kenapa dalam hidup kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan sebagai salah satu anugerah di dalam kehidupan kita, seberapa besar potensi kita untuk mengembangkan ilmu itu. Kenapa? Karena tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk li'imar, untuk dia itu memakmurkan dunia. Maka bukan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dia sebagai seorang khalifatullah fil ardh, seorang khalifah di atas muka bumi ini. Artinya dialah sebagai pemimpin, dialah yang dia memakmurkan alam semesta ini adalah manusia dengan ilmunya. Karena yang membedakan antara manusia dengan hayawan adalah karena akal pikirannya, karena ilmunya. Kita dengan kucing sama, makan, minum, beranak. Apa bedanya kalau kita tidak menggunakan ilmu kita? Maka Al-Quran mengecam kepada kita orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya, belum abal, maka hidupnya lebih hina dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Maka Allah akan tanya,
Dengan apa? Dengan apa yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita, yaitu ilmu kita. Yang ketiga, Allah akan tanya, min aina tasabahu, dari mana harta yang kita dapatkan? Wa fima anfaqahu, untuk apa harta ini? Karena hakikat harta adalah bukan milik kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk mencari karunia-karunia Allah. Yang karunia ini apakah dia itu akan menghantarkan dirinya lebih dekat kepada Allah atau justru lebih jauh dari Allah? Karena tidak sedikit ketika orang dia punya harta benda kemudian dia show off untuk orang lain. Ketika dia punya harta benda merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Ketika punya harta benda kemudian dia yaitu pamerkan kehidupannya di depan orang lain. Tidak sedikit. Berarti harta ini bisa menghantarkan dirinya kepada ridha-Nya Allah atau justru akan mendatangkan murkanya Allah. Maka harta yang penuh dengan berkah di dalam hidup kita adalah bagaimana harta itu yang menjadikan Allah ridha dengan kehidupan kita. Maka harta yang ada itu adalah sebagai salah satu fasilitas kita beribadah padanya. Dan yang terakhir, wa'an jasadihi fima abla. Allah akan tanya kepada kita jasad kita. Jasad ini bukan milik kita, maka Allah akan tanya, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, segala sesuatu yang terbesit di dalam hati kita, semuanya Allah akan minta pertanggungjawabannya. Mata ini kita gunakan untuk apa? Apakah Al-Quran yang kita baca atau justru sebaliknya? Hanya sekedar kita melihat televisi. Telinga kita, apakah kita mendengar ayat-ayat Allah atau justru sebaliknya? Maka ketika kita di akhirat, itu yang akan menjadi saksi diri kita adalah anggota tubuh kita sendiri. Anggota tubuh kita sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci rapat mulut kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu aku mengunci rapat mulutnya. Kenapa? Karena mulut dia bisa berdusta. Wa tukallimuna aydihim, tangan dia akan berbicara di hadapan Allah. Apa yang pernah dilakukan di dalam kehidupannya, wa tashhadu arjuluhum, kaki dia yang akan menjadi saksi. Jadi ketika kita di akhirat bukan orang lain yang jadi saksi, tapi siapa? Anggota tubuh kita sendiri. Maka kita tidak bisa mengelak dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama di akhir khutbah ini kita sama-sama kembali kepada Allah, bertobat dengan apa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan, bersihkan harta-harta kita yang tidak baik. Jangan sampai ketika kita menghadap kepada Allah masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, masih banyak harta-harta yang tidak bersih, sehingga hisab kita kelak di akhirat hisab yang menyusahkan kita semuanya. Tapi jadikanlah kehidupan sebagai ladang pahala dalam hidup kita. Hidup itu adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hidup itu adalah untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.